Selamat pagi teman-teman. Bagaimana liburan semester kemarin? Apakah produktif dengan di rumah aja? Jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi berpergian. Dan pastinya, jangan lupa untuk selalu berdoa dan bahagia. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohana Eva Kusumaningsih. Kalian bisa panggil saya Ibu Eva. Saya akan mengajar mata pelajaran matematika wajib kelas 10 MIA. Sebelumnya, saya akan membacakan aturan dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran matematika wajib ini. Yang pertama, jadwal mata pelajaran matematika wajib kelas 10 MIA adalah setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 dan pada hari Kamis pukul 9.30 sampai dengan pukul 11. Jadi, teman-teman untuk mempersiapkan diri sebelum mata pelajaran dimulai ya, dengan menyiapkan alat tulis, buku, dan lain-lain yang kalian perlukan saat belajar. Kedua, saat ini kita akan bahas bab tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk jadwal mata pelajaran matematika wajib kelas 10 MIA, dengan bab ini, kita mempunyai 10 kali pertemuan yang nantinya akan diisi dengan 7 kali pertemuan dengan pemaparan materi dan 3 kali pertemuan untuk tes harian. Tes harian nantinya akibat tes tertulis. Lalu, media apa yang akan kita gunakan? Pertama, kita akan menggunakan Google Classroom. Di sini saya sudah memberi capture ketika kalian membuka Google Classroom. Pada tab forum, saya akan memberikan pengumuman mengenai update materi, tugas, dan tes harian. Pada tab tugas kelas, terdapat materi, tugas, dan tes harian yang sudah saya persiapkan dan diunggah sesuai dengan topik pada pertemuan tersebut. Lalu kita akan menggunakan WhatsApp Group. Berikut saya berikan juga capture WhatsApp Group yang akan kita gunakan. Setiap sebelum mata pelajaran dimulai, saya akan menyapa teman-teman di WhatsApp Group terlebih dahulu. Lalu, akan saya beri format presensi sebagai daftar kehadiran teman-teman dalam pertemuan tersebut. Kehadiran dihitung dari jam mata pelajaran dimulai sampai jam mata pelajaran berakhir. Lewat dari jam itu, saya anggap tidak hadir. Di WhatsApp Group, saya juga akan memberikan informasi-informasi mengenai tugas, materi, tes harian, dan informasi nilai. Selain itu, saya juga akan memberikan link Zoom yang akan kita gunakan untuk pembelajaran virtual. Setelah itu, kita juga menggunakan meeting. Untuk ketentuannya, yang pertama, siswa dimohon hadir pada Zoom meeting hari Senin pukul 10.05 dan hari Kamis pukul 9.35. Pastikan kalian sudah mengisi presensi pada WhatsApp Group. Pada saat kegiatan belajar mengajar pada Zoom meeting, siswa dimohon untuk menyalakan kamera. Jika ada kendala, maka segera berbicara kepada saya melalui jalur pribadi pada WhatsApp agar bisa diberi toleransi. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, Zoom meeting akan selalu direkam setiap pertemuannya. Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung, saya akan mengecek kembali kehadiran siswa yang dilihat dari siswa yang menyalakan kamera. Siswa yang tidak menyalakan kamera selama pembelajaran berlangsung dianggap tidak hadir. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi pada Zoom meeting, dapat menghidupkan mikrofon pada saat sesi tanya jawab. Begitu aturannya teman-teman. Saya membuat aturan ini dengan harap kalian semua bisa belajar disiplin. Tenang, aturan yang saya buat jangan membuat teman-teman menjadi tegang. Setelah itu, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak. Yang kedua, menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak. Yang ketiga, menyajikan model matematika berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menyalakan mikrofon. Jika tidak ada, maka akan saya lanjutkan ke materi. Oke, sebelum kita ke persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, maka kita harus tahu konsep nilai mutlak terlebih dahulu. Nilai mutlak dari sembarang X anggota bilangan real dinotasikan seperti yang saya lingkari ini.
atau dapat dibaca nilai mutlak dari X. Secara formal, nilai X didefinisikan dengan mutlak X sama dengan X untuk lebih besar dari sama dengan 0 atau negatif X untuk lebih kecil dari 0. Definisi di atas bisa dimaknai sebagai berikut. Nilai mutlak bilangan positif ataupun 0 ialah bilangan itu sendiri. Nilai mutlak bilangan negatif yaitu lawan dari bilangan tersebut. Nilai mutlak disebut sebagai jarak dari 0 ke bilangan tersebut. Misalnya, mutlak 3. Berapakah nilai mutlak dari 3? Ini artinya sama dengan berapakah jarak dari 0 ke 3. Pertama, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Di sini 0, dan di sini 3. Jarak dari 0 ke 3 adalah 3. Maka nilai mutlak dari 3 adalah 3. Lalu, kita misalkan lagi mutlak negatif 4. Sama seperti tadi, berapakah nilai mutlak 4? Dengan kata lain, berapakah jarak dari 0 ke negatif 4? Pertama, kita buat garis bilangan. Di sini 0, dan di sini negatif 4. Jarak dari 0 ke negatif 4 adalah 4. Maka nilai mutlak negatif 4 adalah 4. Baik, kita coba contoh dan latihan soal ya, agar teman-teman dapat lebih memahami materi ini. Contoh soal pertama. Untuk X lebih besar dari 3, bentuk aljabar dari mutlak 3 dikurangi X adalah, misalkan X-nya kita ambil 4. Karena di sini dikatakan X lebih besar dari 3. Dengan menggunakan definisi, mutlak X sama dengan X, untuk X lebih besar sama dengan 0, atau negatif X untuk X lebih kecil dari 0. Kalau X-nya positif, maka ia tetap positif. Kalau X-nya negatif, maka kita kalikan X-nya dengan negatif. Untuk X lebih besar dari 3, dan kita tadi ambil X sama dengan 4, maka kalau kita masukkan 4 ke dalam 3 dikurangi X, maka hasilnya akan negatif. Jadi kita memakai definisi yang negatif. Dengan mutlak 3 dikurangi X sama dengan negatif dikali 3 dikurangi X. Lalu kita kali masukkan menjadi negatif 3 positif X. Dan ini hasilnya. Untuk soal selanjutnya, mutlak akar 2 dikurangi mutlak akar 5, sama dengan titik-titik. Kita harus tahu terlebih dahulu hasilnya nanti akan negatif atau positif. Lalu kita selesaikan menggunakan definisi, seperti soal sebelumnya. Kita lihat terlebih dahulu. Akar 2 pasti lebih kecil dari akar 5. Jadi kalau begitu, sudah pasti hasilnya akan negatif. Lalu seperti soal tadi, kita menggunakan definisi dengan kali negatif. Negatif dikali akar 2 dikurangi akar 5 sama dengan negatif akar 2 ditambah akar 5. Dan ini hasilnya. Soal terakhir, tentukan penyelesaian dari mutlak X dikurangi 7 dikurangi mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Pertama, kita harus cari pembuat 0 dari masing-masing nilai mutlak X. X dikurangi 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. Dan ini, X dikurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Lalu kita buat garis bilangannya. Di sini 2, di sini 7. Untuk daerah di sini, intervalnya X kurang dari 2. Dan untuk daerah yang di tengah, intervalnya 2 kurang dari X kurang dari 7.
Dan daerah yang paling kiri untuk interval X lebih besar dari 7. Untuk interval X kurang dari 2, kita ambil sembarang X. Misalkan kita ambil 3. Maaf, misalkan kita ambil 1. Lalu 1 kita masukkan ke dalam mutlak sini, dan masukkan ke dalam mutlak ini juga. Dalam mutlak ini, kita akan menemukan hasil negatif, dan di sini juga akan menemukan hasil negatif. Maka keduanya kita gunakan definisi negatif. Lalu, negatif dikali X dikurangi 7, dikurangi X dikurangi 2, ini tadi dikali ya, sama dengan 3. Negatif dan negatif menjadi positif. Lalu kita selesaikan. Negatif X ditambah 7 ditambah X dikurangi 2, sama dengan 3. X di sini habis. 7 dikurangi 25, sama dengan 3. 3 di sini tidak memenuhi interval dari X kurang dari 2. Maka interval ini tidak memenuhi penyelesaian. Lalu kita lanjut untuk interval yang ada di tengah. Misalkan kita ambil X-nya adalah 3. Maka jika kita masukkan ke dalam masing-masing mutlak, 3 dikurangi 7 hasilnya akan negatif, dan 3 dikurangi 2 hasilnya positif. Maka yang satu menggunakan definisi positif, dan yang satu menggunakan definisi negatif. Oke, negatif dikali X dikurangi 7, dikurangi X dikurangi 2, sama dengan 3. Lalu kita selesaikan. Negatif X ditambah 7, dikurangi X ditambah 2, sama dengan 3. Negatif X dengan negatif X akan menjadi negatif 2X. 7 ditambah 2 maka akan menjadi 9. Sama dengan 3. Lalu kita pindahkan ruas menjadi negatif 2X sama dengan negatif 6. Lalu kita sederhanakan dengan negatif 2 dibagi negatif 2, dan negatif 6 dibagi negatif 2 menjadi X sama dengan 3. 3 di sini memenuhi interval 2 kurang dari X kurang dari 7. Maka interval ini memenuhi. Lalu yang terakhir, untuk interval X lebih besar dari 7. Kita misalkan ambil X sama dengan 8. Kita masukkan ke dalam masing-masing mutlak. Seperti tadi. 8 dikurangi 7, hasilnya akan positif, dan 8 dikurangi 2, hasilnya akan positif. Maka keduanya akan menggunakan definisi positif. X dikurangi 7, dikurangi X dikurangi 2, sama dengan 3. Lalu kita selesaikan. X dikurangi 7, dikurangi X, ditambah 2, sama dengan 3. X di sini habis. Negatif 7 ditambah 2, sama dengan negatif 5, sama dengan 3. 3 di sini tidak memenuhi X lebih dari 7. Maka interval ini tidak memenuhi. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menghidupkan mikrofonnya. Jika tidak ada, dan karena waktu sudah habis, saya akan memberikan latihan yang nantinya bisa teman-teman coba di rumah masing-masing. Tidak dikumpulkan, tetapi akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Siapkan bahan pertanyaan ya, atau pertemuan selanjutnya saya akan bertanya. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi ini. PowerPoint akan saya bagikan di Google Classroom. Silakan teman-teman untuk belajar sendiri ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.